Dalam diskusi sebelumnya kita udah membahas faktor-faktor ekonomi politik yang berkorelasi dengan kinerja demokrasi dalam suatu negara ya. Dalam konteks ini kita mengukur waktu itu datanya apa sih yang kira-kira sejalan gitu ya, kalau misalnya ini buruk, demokrasi juga buruk atau sebaliknya gitu kan. Dan ternyata di situ ada kinerja, kepuasan terhadap kinerja presiden dan kondisi ekonomi. Nah sekarang kita ambil aspek kulturalnya. Kita mau lihat ada juga nggak nih faktor lain gitu kan yang mungkin ya berkorelasi juga gitu ya dengan kinerja demokrasi. Nah itu yang akan menjadi bahan diskusi kita kali ini dalam Bedah Politik bersama Mas Saiful Mujani. Mas Saiful, terakhir tuh dalam diskusi kita tentang faktor-faktor ekonomi politik yang berkorelasi dengan kinerja demokrasi, Mas Saiful sempat kasih teaser kita mau bahas juga faktor kultural, secara spesifik agama. Nah memang selama ini aku sering dengar atau baca gitu ya, di mana orang berpandangan bahwa nggak sejalan nih sebenarnya agama atau mungkin kepercayaan tertentu dengan demokrasi atau secara spesifik sebenarnya dengan kebebasan sih gitu ya. Bahwa adanya religiusitas yang tinggi itu biasanya nggak bisa kompatibel dengan kebebasan yang tinggi juga gitu. Karena dalam religiusitas yang tinggi ada kecenderungan untuk mengatur pilihan hidup orang lain gitu, bukan cuma dirinya sendiri gitu, tapi juga orang lain gitu kan. Terutama kalau di Indonesia kan yang paling sering dipakai kan argumennya adalah musibah akibat perbuatan yang salah menurut agama itu kan diterima oleh semua orang katanya. Jadi kalau yang salah Kania tapi 400 orang di sekitar dia bisa kena kayak gitu-gitu, atau 40 rumah di sekitarnya kena, ya terkena musibah atau gimana. Akhirnya jadi mengganggu keputusan orang kan, karena kan jadinya dia nggak bisa menerima orang lain membuat keputusan yang menurut kepercayaan dia salah gitu. Nah jadi Mas Saiful, dengan adanya pandangan-pandangan dan dugaan-dugaan seperti ini, terkonfirmasi nggak sih datanya apakah betul bahwa religiusitas mungkin secara spesifik ya? Karena kadang-kadang bisa aja negara itu ada agama tapi nggak religius gitu kan, ya mungkin nggak terlalu practicing gitu. Nah jadi aku mungkin lihatnya apakah bangsa atau ya masyarakat yang lebih mempraktikkan agama itu lebih nggak kompatibel dengan kebebasan, dalam konteks ini demokrasi. Oke. Terima kasih kan ya. Ini salah satu minat lama saya, studi tentang penjelasan demokrasi dari sisi kultural. Nah, ada dalam analisis di ilmu sosial ya, agama juga dimasukkan ke dalam kategori kultural itu. Walaupun orang bisa tidak setuju ya, tidak apa-apa gitu ya. Yang dimaksud dengan kultural di situ adalah belief system, satu sistem keyakinan orang. Agama di dalamnya masuk ke sana. Nah, memang kita sudah sering membaca hasil-hasil berbagai studi yang menunjukkan bahwa ada hubungan negatif antara agama dengan kebebasan dan dengan demokrasi, kira-kira begitu. Seperti yang Kania sebutkan tadi. Dan mungkin dalam beberapa hal orang yang sangat kuat agamanya mungkin ingin melihat segala aspek kehidupan itu diatur oleh agama. Dan orang yang secara spesifik agamanya dia, agamanya dia tentu saja, iya kan. Nah, yang benar itu agamanya. Nah, oleh karena itu dia tidak toleran terhadap agama orang lain. Kira-kira kayak begitu kan. Jadi karena saking religiusnya gitu kan ya. Jadi orang bisa begitu. Tapi bisa juga akan mengatakan bahwa kalau orang beragamanya benar, mestinya dia toleran. Kira-kira begitu. Ada juga yang berargumen seperti itu. Tapi apapun alasannya, kita bisa melihat data dari seluruh dunia gitu ya, tentang bagaimana hubungan antara agama dengan kinerja demokrasi, gitu ya, dengan kebebasan. Dan ada beberapa cara untuk melihat agama, pengukurannya. Satu adalah agama yang dianut, gitu ya, afiliasi dengan agama. Agama apa yang dianut? Kemudian tingkat keberagamaannya seperti apa, gitu ya. Nah, untuk tingkat keberagamaan seperti apa? Apakah dia sangat religius atau kurang religius? Kita diskusikan di lain kesempatan. Saya sekarang punya data yang cukup simpel, tapi
secara ilmiah punya power, punya kekuatan untuk menjelaskan tentang kinerja demokrasi itu sendiri. Yaitu ada argumen bahwa sebenarnya demokrasi itu beriringan dengan paham keagamaan tertentu. Tidak semua agama. Studi itu, misalnya kita lihat hasil studi dari tahun 60-an melihat bahwa di negara-negara demokrasi di Eropa dan di Amerika Serikat, negara-negara yang mayoritas penduduknya Protestan itu cenderung positif terhadap demokrasi dibanding dengan agamanya Katolik, gitu ya. Dibandingkan misalnya oleh Alman dan Verba yang di studi itu Amerika Serikat, Inggris, Itali, Jerman dan Prancis, gitu ya. Nah, yang banyak penduduknya itu beragama Protestan itu cenderung positif terhadap demokrasi Inggris sama Amerika Serikat. Sementara yang Katolik kayak Itali dan Prancis itu cenderung kurang terhadap demokrasi. Kira-kira begitu kesimpulannya, ya. Dan banyak dikritik orang, tapi apapun gitu ya, terbuka terhadap diskusi. Dikritiknya apa tapi ya? Orang mengkritiknya kenapa? Kan itu kan hanya menyajikan fakta ya. Menyajikan fakta, tapi akan mengatakan harus ada faktor lain yang membuat yang disebut intervening variable. Artinya apa? Di balik itu, di balik hubungan itu sebenarnya ada faktor yang lebih penting lagi. Faktor lain. Ya, faktor apa lain. Tapi? Misalnya tawaran orang apa ya? Soalnya kan kalau negara-negara tadi itu udah cukup merata bagian lainnya, cukup ceteris paribus gitu. Iya, betul ya. Bagiannya nggak sih? Bagian misalnya ekonomi, kemajuan ekonomi, iya betul, iya kayak gitu. Kan iya. Mereka cenderung sama lah. Iya. Bahkan mungkin Amerika justru secara maksudnya sebaran pendidikan mungkin bisa lebih bervariasi dibanding Inggris atau Prancis gitu ya. Karena kan kalau Amerika kan lebih banyak penduduknya gitu kan. Lebih banyak dan kan, banyak migran juga dan gitu ya. Iya, tapi enggak gitu kan. Maksudnya dengan kondisi itu justru dia lebih demokratis gitu kan ceritanya dibanding Prancis tuh. Prancis ya kan menurut hasil studinya atau Itali gitu ya. Iya. Dan logikanya studi yang belakangan juga yang dilakukan oleh Putnam gitu ya, ketika melakukan studi di Itali bagian selatan itu cenderung kurang positif terhadap demokrasi dibanding yang utara. Karena apa? Sama-sama di Itali kan Katolik gitu ya. Yang di selatan itu cenderung religius. Yang di utara Milan dan lebih sekitarnya practicing ya, berarti yang selatan tuh lebih menjalankan ya. Menjalankan. Sementara yang di utara kayak Milan dan seterusnya itu lebih sekuler. Ya, berarti nggak menjalankan. Iya, jadi ada aspek itu ya. Walaupun agamanya sama, supporting juga ya tadi. Walaupun agamanya sama, tapi intensity dalam beragama itu bisa berpengaruh terhadap demokrasi gitu ya. Jadi semakin religius orang, sebutlah begitu, Kania tadi mengatakan, semakin religius orang, cenderung orang tidak terima terhadap perbedaan, kebebasan dan seterusnya semacam itu. Itu hasil banyak studi. Belakangan juga yang intensif di hampir di seluruh negara di dunia yang dilakukan oleh Engelhardt dan Pippa Norris juga menunjukkan itu sacred and secular itu karya yang lebih belakangan ya yang sangat sangat luas cakupannya, argumennya sangat kuat bahwa memang agama punya kecenderungan negatif terhadap demokrasi gitu. Cuma dia ngasih penjelasan. Negara-negara yang agamanya terutama dalam ini agamanya Islam itu ada aspek lain yang di negara-negara lain tidak ditemukan, yaitu yang disebut sebagai existential security. Existential security itu adalah kebutuhan dasar gitu ya untuk keberadaan orang di mana tidak ada perang misalnya. Ya, seperti itu. Dan negara-negara Muslim itu demokrasi tidak berkembang di situ karena kondisi keamanan, security itu. Jadi perang terus-menerus seperti itu berkecamuk. Nah, tapi kan saya bisa bertanya, kenapa terjadi perang di situ? You know, gitu ya. Jadi kenapa di negara lain tidak perang? Kenapa di situ perang? Kan gitu. Itu juga sebagai bisa jadi itu merupakan akibat dari sesuatu yang lain. You know, bukan sebab gitu loh. Nah, saya diskusi tentang itu dengan Pippa Norris dan sebagainya, kira-kira kayak gitu. Nah, lepas dari itu. Studi ini studi saya, ini saya mengambil 2 data Kania dari Freedom House untuk urusan kebebasannya, kemudian dari studi populasi dunia, gitu ya. Saya punya pikiran semakin banyak orang yang beragama Islam, maka cenderung demokrasi tidak berkembang di situ. Itu hipotesis. Semakin tidak bebas ya? Iya, demokrasi tidak berkembang di situ, kebebasan tidak berkembang di situ, semakin ketika negara itu
penduduknya yang beragama Islam makin banyak. Itu hipotesis. Ya. Orang bisa bilang, ini apa sih Saiful gitu ya, anti-Islam gitu misalnya. Ini bukan anti-Islam gitu ya, kita tidak ada poin, kita tidak membela demokrasi, dan kita objektif aja dalam hal ini. Dengan hipotesis itu saya tunjukkan angkanya di sini kan ya, yang sebelah kiri itu kita bikin plot gitu ya. Yang sebelah makin ke kiri itu yang berpenduduk Islamnya semakin sedikit. Ke atas tingkat kebebasannya semakin tinggi. Ya kan gitu. Betul. Kita menemukan pola dari 187 negara di dunia gitu ya. Ini hasil kerjaan semalam ini gitu ya. Kita melihat pola linear, hubungan linear gitu ya. Semakin banyak orang Islam di sebuah negara, maka kebebasan semakin rendah. Yang menarik di sini, itu lihat ya, garis linearnya turun ke bawah, gitu ya. Yang menarik di sini Indonesia, gitu ya. Indonesia itu outlier, keluar dari pola ini. Pola umumnya adalah Islam itu berhubungan negatif dengan demokrasi, tapi Indonesia tidak, gitu loh. Iya kan? Ya. Jadi menarik. Sama Cina juga ya. Nah, outlier. Cina juga outlier. Nah, di Cina itu penduduk, penduduk Islamnya sedikit dibanding penduduk yang non Islam, gitu ya. Tapi demokrasinya tidak berkembang. Itu juga outlier, gitu ya. Jadi menarik untuk dikembangkan dalam studi-studi berikutnya kan ya. Adalah kenapa Indonesia dan kenapa Cina, gitu ya. Kenapa Indonesia walaupun banyak yang mengkritik Indonesia itu demokrasinya buruk, tapi dibanding negara-negara Muslim lain paling baik dan jauh sejauh ya, ini. angkanya juga. Kita udah diskusi sebelumnya, kita mengalami kemunduran dalam berdemokrasi, gitu ya. Tapi secara umum itu masih di sana. Harapan kita itu angkanya di angka 80-an kan ya, itu ke depan ya. Kalau tidak menurun dalam 5 tahun terakhir ini, itu bisa jadi di atas angkanya ya, di atas 80 untuk kebebasannya, kira-kira begitu. Ini sekarang 60 ya, kurang lebih. Tapi lumayan gitu ya dibanding Malaysia misalnya, dibanding Pakistan, apalagi Saudi Arabia gitu ya. Jadi itu pola yang sesuai dengan linearitas ini, korelasinya adalah 50% lebih gitu ya. Itu artinya dalam statistik itu kuat hubungan korelasi juga itu. Penjelasan tadi Mas Saiful sempat sebut misalnya penjelasan ketidakstabilan negara karena perang segala macam, kan itu nggak menjelaskan Pakistan dong ya. Maksudnya kan Pakistan kan tidak dalam kondisi. Pakistan relatif tidak aman juga. Tidak aman ya. Tidak aman. Unstable juga. Iya, tidak stable. Ada urusannya dengan India. Dan salah satunya. Tapi kalau urusan dengan India kan kenapa India bisa? Iya, makanya itu kan. Justru itu. Iya, maksudku itu. Jadi kan penjelasan tadi itu kurang menjelaskan. Negara-negara yang ada di sini gitu. Atau misalnya Saudi Arabia juga. India tuh kelasnya sama kita. Demokrasinya ya, kurang lebih. Padahal dia yang lagi ribut juga sama Pakistan ya. Betul. Di border itu. Tapi demokrasinya nggak rusak. Iya, sekarang mundur kayak kita juga sama. Sedang dan dia cukup religius, tapi different religion gitu. Iya, different religion. Jadi orang Islamnya cukup banyak di India, tapi dibanding orang Hindu ya jauh. Lebih sedikit gitu tapi ya. Dia bisa lebih bebas ternyata gitu ya. Misalnya kayak Finland, itu yang paling demokratis di dunia ini sekarang tuh Finland, di atas ya. Ya Muslim ada, tapi ya sedikit sekali. Sedikit banget. Ya kan. Nah di sini Indonesia Muslimnya ya 87% kita tahu gitu kan. Ya. Dan demokrasinya dibanding yang lain, walaupun kita melihat tren dalam diskusi-diskusi kita sebelumnya, demokrasi kita mengalami penurunan gitu ya. Tapi kalau dibanding negara-negara penduduk Muslim di dunia, Indonesia paling maju. Gitu. Oleh karena itu, kalau ada orang khotbah ya, para intelektual di Indonesia agar melihat Indonesia sebagai model untuk pembangunan politik di negara-negara Muslim di dunia. Kira-kira kayak begitu. Saya kira ada alasannya gitu ya. Berdasar ya, justified untuk ngomong kayak gitu ya. Untuk ngomong memang seperti itu. Bisa menjadi model gitu. Bisa menjadi model seperti itu. Tapi secara umum, pola umum ini mengkonfirmasi argumen-argumen yang sebelumnya dikembangkan. Bahwa Islam itu tidak bersahabat dengan demokrasi gitu ya. Kita lihat ya, terutama yang negara-negara Muslim yang penduduknya banyak itu kan di Timur Tengah, gitu kan, kebanyakan. Turki yang udah demokrasinya kita harapkan bagus, itu sekarang rusak, gitu ya. Itu, jadi harapannya tinggal Indonesia, gitu. Malaysia juga kalah, gitu. Pokoknya kita lah. Ada yang sebelah kanan tuh yang kecil, saya tidak munculkan namanya, itu negara-negara di Afrika, kayak
negara-negara kecil lah di Afrika itu yang punya demokrasi. Ada Apa ya, harapan, Sudan nggak, bukan? pernah ada harapan Tunisia. Tunisia akan mengalami kemajuan, pernah mengalami kemajuan yang sedikit di atas Indonesia demokrasinya, tapi belakangan rusak juga. Rusak lagi. Iya, rusak lagi. Jadi demokrasi soalnya bukan pernah demokrasi atau tidak, tapi seberapa jauh sustainability-nya, gitu ya. Apakah demokrasi itu sustainable atau tidak? Itu yang disebut konsep stabilitas dan konsolidasi demokrasi. Itu yang kita sedang berjuang sekarang bagaimana mengkonsolidasikan demokrasi Indonesia. Sekarang susah, belum mencapai itu ya. Disebutnya sebagai negara setengah bebas, gitu ya, partly free. Ya, gitu ya. Masih banyak itu ya, masih banyak aturan yang mencederai demokrasi itu sendiri. Betul. Kemudian kadang-kadang juga ada oknum mungkin ya di jajaran pejabat maupun petugas hukum yang ikut mencederai juga gitu ya. Nah, di samping ini gambaran dunia kan ya. Tapi kita lihat dalam konteks yang lebih mikro di Indonesia, pengaruh agama terhadap preferensi terhadap demokrasi, gitu ya. Demokrasi merupakan sistem terbaik. Yang merah itu yang beragama Kristen dan Katolik. Pola umumnya menunjukkan mereka lebih komit. You know, ini konteks Indonesia aja. Kalau dibelah antara orang Islam dengan non-Islam, kecenderungannya memang orang Islam tuh kurang komit terhadap demokrasi. Itu. Tapi memang 3 tahun belakangan sama-sama drop ya? Iya, sama-sama. Tapi kalau kita buat secara umum, ada perbedaan cukup besar. 10 tahun belakangan ya? Iya, fluktuatif, tapi kita bisa mengatakan ada di situ persoalan yang menarik untuk dipelajari. Kenapa? Orang Kristen dan Katolik di Indonesia lebih komit terhadap demokrasi ketimbang orang Islam. Kira-kira itu pertanyaannya. Ini juga, nih saya punya indikator orang yang prefer negara atas dasar Islam, syariat Islam, yang satu lagi atas dasar Pancasila, ideologi gitu ya. Nah ini polanya sama, orang yang lebih pro Pancasila itu lebih kuat komitmennya terhadap demokrasi ketimbang yang Islam. Perbedaan 68, 52, 81, 59 gitu ya. Walaupun belakangan itu, tapi di puncak, jadi ininya agak membaik, yang Islamnya ke atas gitu kan, naik. Sehingga kemudian mengejar yang pro Pancasilanya, kurang lebih gitu. Tapi ada indikasi memang ada perbedaan itu. Kalau kita harapkan trennya ke depan akan menjadi semakin tidak signifikan perbedaannya. Nah itu jadi konsolidasi kan gitu ya, supaya nanti sama-sama bisa accept, bisa menerima sistem ini. Jadi secara luas diterima apapun agamanya gitu ya. Demokrasi adalah sistem terbaik untuk pemerintahan di sebuah negara. Nah ini menggambarkan bahwa, mengkonfirmasi lagi di tingkat global tadi ya, aspek Islam negatif terhadap demokrasi. Di tingkat yang lebih mikro, Indonesia pada level individu dalam survei ini juga menunjukkan indikasi yang sama. Jadi ini cukup konsisten. Oleh karena itu adalah tantangan. Walaupun ada kemajuan ya, orang-orang yang pro Pancasila di sini gitu ya, itu lebih positif. Dan saya selama ini kan juga bertanya-tanya, Pancasila itu cukup bisa dijadikan dasar untuk demokrasi apa enggak? Saya punya pertanyaan semacam itu gitu. Tapi sejauh ini sih lumayan yang prefer terhadap demokrasi dari orang-orang yang pro Pancasila sebagai dasar negara itu cukup besar, kira-kira begitu kan ya. Jadi secara global dan secara lokal ada konsistensi efek dari agama terhadap kinerja demokrasi atau preferensi terhadap demokrasi. Kalau lihat tren di dalam yang data nasional tadi, baik yang sebelumnya itu yang agama maupun yang ini yang pro Pancasila versus pro Islam, berarti sebenarnya dalam 3 tahun 5 tahun belakangannya ada hasil kerja yang terjadi nih, hasil kerja teman-teman. Ada konvergensi ya. Iya, teman-teman mungkin yang sibuk mengedukasi demokrasi juga, kebebasan itu mendapatkan hasil nih sebenarnya, mendapatkan results dalam 5 tahun terakhir. Karena kenyataannya kalau ambil data 10 tahun tadi memang trennya justru bisa naik ya. Kelompok yang tadinya sangat bisa dibilang hampir sangat anti lah gitu ya, atau sangat resisten terhadap demokrasi, justru sekarang lebih accept gitu ya, lebih menerima. Ya berarti bagusnya mungkin teman-teman yang mau memperjuangkan kebebasan sipil lebih baik, kita bisa mengatakan begitu ya, karena salah satu penjelasannya ya kan, bisa dari perjuangan itu. Data ini. Oke, udah cukup jelas sih Mas, berarti data-datanya, dan agak kontroversial. Ini rangkaian kita diskusi tentang demokrasi. Rangkaian kita untuk mengenang
gitu ya. Hampir seperempat abad reformasi kita pada bulan Mei kan ya. Mudah-mudahan demokrasi kita makin kuat ke depan. Ya. Makasih semuanya yang udah nonton episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya.